Nah, ini adalah sedikit penjelasan mengenai apa arti tabel-tabel ini. Tetapi lengkapnya bisa dipelajari lagi mengenai statistik ataupun juga penelitian-penelitian mengenai uji hipotesis. Dimana ini adalah sebenarnya adalah langkah terakhir dalam kita mengecek apakah suatu hipotesis diterima atau tidak. Tetapi sebelumnya sebenarnya menggunakan program-program lain seperti SPSS, EFUS, dan lain sebagainya. Masih ada pengujian-pengujian lain seperti uji validitas dan reliabilitas jika dia menggunakan data-data kuesioner, ataupun juga menggunakan uji asumsi klasik baik primer maupun sekunder, di mana ada uji normalitas dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya korelasi. Korelasi ini kita lambangkan dengan R. Ya, di sini banyak R-nya, tetapi yang lebih sering kita gunakan kalau dalam penelitian ada R square dan adjust R square. Ya, di sini ada beberapa pendapat, ada beberapa orang yang menggunakan R square, ada juga yang menggunakan adjust R square. Jadi tergantung dari patokan kita, sumber kita dari mana. Patokan kalian, apakah kalian menggunakan R square atau adjust R square? Karena biasanya nilainya tidak terlalu selisih jauh. Nah, arti R square ini mau dibilang mana yang lebih bagus, tentunya semakin mendekati angka 1 itu yang terbaik, ya. Karena sebagai contoh, kalau saya melihatnya R square-nya 0,87, ini berarti adalah 87%. Jadi variabel-variabel yang saya teliti ini mempengaruhi Y itu sebanyak 87%, sehingga sisanya adalah 100% dikurang 87%, yaitu 13% itu tidak saya teliti. Sebagai contoh di sini adalah harga promosi berpengaruh terhadap hasil penjualan. Nah, harga dan promosi ini nilainya 87%, sedangkan 13% itu adalah pengaruh variabel lain. Sebagai contoh, apakah hasil penjualan hanya dipengaruhi oleh harga dan promosi? Tentunya tidak. Masih banyak variabel-variabel lain yang tidak saya teliti. Sebagai contoh, cuaca juga dapat mempengaruhi penjualan. Kalau penjualan es, tentunya di cuaca yang panas itu penjualannya bisa makin baik. Tapi kalau cuacanya dingin, kita jual es juga belum tentu hasil penjualannya naik. Berarti kan hasil penjualan juga bisa dipengaruhi oleh cuaca dan juga oleh faktor-faktor lain. Nah, di sini jadi yang akan kita lihat bisa R square, bisa adjust R square, tergantung sumber atau patokan yang buku yang menjadi panduan kalian. Nah, di sini kembali lagi, di sini tidak ada patokan berapa yang bagus, tetapi yang mendekati 1 atau mendekati 100% itu yang paling bagus. Nah, kembali ke ANOVA, di mana dalam penelitian terkadang kita akan melihat pengaruh secara simultan maupun secara parsial. Untuk ANOVA ini untuk melihat yang secara simultan atau bersama-sama. Cara melihatnya adalah membandingkan F di sini. Ini adalah F hitung, ya. Kalau saya tulis F hitung, kita kenal dengan F hitung. Ada juga yang namanya F tabel. F tabel itu bisa kalian lihat di buku statistik di halaman paling terakhir. Biasanya ada tabel-tabel, tinggal cari tabel F atau dicari di internet, tulis saja tabel F. Nah, di situ kita akan membandingkan apakah di sini pengaruh secara simultannya signifikan atau tidak, dilihat dari F hitung dan F tabel. Kita bandingkan yang benar F hitung. Kalau F hitung kita lebih besar dari F tabel, berarti pengaruhnya signifikan. Nah, kalau kita ambil contoh, jika setelah kita cari ternyata F tabelnya 1,3 misalkan, berarti 24 ini lebih besar dari 1,3. Berarti F hitung kita lebih besar dari F tabel. Berarti hasilnya adalah di sini variabel kita ada harga dan promosi. Berarti harga dan promosi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melihat signifikans F-nya. Signifikan F-nya ini kita bandingkan dengan error kita. Error yang sudah kita tentukan adalah 5%. 5% berarti 0,5
Nah, di sini signifikan F kita harus lebih kecil dari 0,05. Jadi, kalau F hitung tadi harus lebih besar. Lebih besar dari F tabel. Sedangkan kalau signifikan F-nya harus lebih kecil dari 0,05 atau 5% yang sudah kita tentukan di awal. Nah, di sini 0,00069 berarti ini lebih kecil dari 0,05. Berarti kesimpulannya harga dan promosi berpengaruh signifikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, ini hasilnya tidak mungkin bertolak belakang ya. Jadi F hitung sama signifikan F-nya hasilnya tidak mungkin bertolak belakang. Nah, berikutnya ada T. Di sini ada nilai T-nya. Kalau T ini untuk melihat signifikansi secara parsial. Nah, kalau di sini ada minus, ini berarti pengaruhnya negatif. Berarti semakin tinggi harga, berarti penjualannya akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga berarti penjualannya akan semakin naik. Itulah maksudnya minus atau tidak. Sedangkan promosi, semakin tinggi promosi berarti penjualannya akan semakin tinggi karena dia pengaruhnya positif. Jadi bedakan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, apakah signifikan atau tidak? Ini sama. T stat ini berarti T statistik atau T hitung. Ya. Syaratnya T hitung ini harus lebih besar dari T tabel. T tabel caranya sama dengan F, buka buku statistik di halaman paling belakang, tinggal cari tabel T atau tinggal cari di internet tabel T. Nah, punya kita harus lebih besar. Yang kita lihat adalah bagian sini, yaitu harga dan promosi. Ya. Intercept-nya tidak perlu diperhitungkan. Jadi perhitungkan saja harga dan promosi sesuai dengan variabel yang kita buat. Di mana variabel X1 adalah harga, variabel X2 adalah promosi. Dan untuk membandingkan ini tidak perlu diperhatikan minusnya. Kalau ada minus itu diabaikan saja. Jadi sebagai contoh, kalau T tabelnya 1,3, ini hanya sebagai contoh saja. Harga itu 0,30. Nah, 0,3. 0,3 tentunya lebih kecil dari 1,3. Kembali lagi tidak usah hiraukan ada min atau tidaknya, tapi lihat angkanya saja. Nah, di sini berarti harga itu hasilnya salah. T hitung kita tidak lebih besar dari 1,3. Berarti untuk harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dia pengaruhnya negatif tetapi tidak signifikan. Sedangkan promosi di atas 1,3 berarti dia memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ya, karena di atas 1,3. Hal lainnya sama, kita melihat P value-nya, P di sini harus lebih kecil ya, lebih kecil dari error kita tadi adalah 5%, berarti 0,05. Nah, di sini harga gagal ya karena nilainya lebih besar, sedangkan promosi berhasil. Jadi intinya sama seperti F, ini hasilnya tidak mungkin bertolak belakang. Jadi kalau kita simpulkan secara simultan ini berhasil, berarti secara simultan harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Dan untuk yang secara parsialnya satu persatu, harga tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Sedangkan promosi berpengaruh signifikan terhadap hasil penjualan. Dan kembali lagi, minus ini bisa kita dilihat, bisa tidak. Ya, karena minus ini artinya pengaruh negatif, kalau sini pengaruh positif. Kalau dalam penelitian kita hanya melihat pengaruh saja, berarti abaikan minusnya, tidak usah diperdulikan minusnya. Nah, kalau contoh di sini ya, kita ambil contoh standar penelitian-penelitian kita tidak melihat minus atau plus, kita hanya melihat pengaruh signifikan atau tidak. Berarti di sini kita hanya melihat 0,3 itu lebih kecil dari T tabel 1,3, berarti ini gagal, sedangkan promosinya berhasil. Abaikan nilai minnya pada saat kita membuat analisis mengenai T-nya. Itu saja, sekian dan terima kasih.